hanya di Project. Halo teman-teman, selamat datang di acara Kultum Project Property. Perkenalkan, nama saya Juanda Rovelim. Saya akan men-sharingkan digital marketing for property developer. Nah, kenapa kita bahas digital marketing for property developer? Mungkin teman-teman tahu, apalagi zaman sekarang, corona seperti ini, teman-teman ya, bahwa sektor properti, konstruksi dan real estate itu drop banget teman-teman. Dan kalau misalnya kita bisa lihat indeks dari IHSG khususnya di bidang properti ya, itu bisa kita lihat penurunannya sangat signifikan teman-teman, sampai 43% ya. Dan ini kalau dilihat merupakan salah satu penurunan terbesar dibanding dengan sektor-sektor lain. Kita bisa lihat sektor konsumsi itu turun 27%, yang kedua perdagangan itu 28%, pertambangan itu 30%, dan properti itu di urutan ke-10 dengan penurunan sebesar 43% teman-teman. Dan ini sangat signifikan sekali teman-teman. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah sektor properti ini mungkin akan menjadi urutan terakhir untuk orang melakukan pembelian teman-teman. Karena orang mungkin akan lebih mendahulukan untuk membeli hal-hal seperti konsumsi, teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus kita bisa lakukan? Apakah ini bisa dibilang kiamat di dalam dunia properti? Ternyata enggak juga, teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat, seperti misalnya Astra ataupun Ciputra, ya mereka berhasil jualan juga, teman-teman. Ya, ada developer-developer yang bilang, aduh, di masa COVID ini dia penjualannya anjlok gitu. Tapi di lain pihak tetap ada ya developer-developer yang tetap bisa jualan gitu. Teman saya juga agen properti, dia ada aja jualannya teman-teman. Jadi sebenarnya di setiap masa itu ada yang tetap bisa produktif, ada yang memang menyerat pada keadaan gitu. Nah pertanyaannya kenapa gitu? Nah teman-teman jawabannya simple. Nah krisis kali ini ya, kondisi kali ini, kondisi dunia saat ini, itu bukan sedang krisis ekonomi teman-teman. Tetapi ini bisa dibilang sebagai krisis kesehatan ya. Nah kenapa? Karena teman-teman, sebenarnya orang-orang itu tetap masih punya uang, ya, tetap masih punya uang, uang ada gitu. Cuma mereka sekarang menahan, mengirit gitu. Nah, tetapi ketika mereka mendapat sebuah opportunity atau mendapat sebuah penawaran yang bagus, mereka tetap bisa akan beli seperti itu. Nah, jadi ingat krisis kali ini tuh bukan krisis ekonomi gitu. Dan yang kedua adalah brandnya seperti halnya misalnya Astra dan Ciputra, mereka tetap bisa jualan. Kenapa? Karena mereka mempunyai brand yang sudah top of mind, ya. Orang sudah percaya dengan mereka gitu. Jadi ketika mereka launching produk baru, itu adalah sebuah produk yang mungkin ditunggu-tunggu oleh calon customer-nya mereka seperti itu. Dan yang ketiga adalah mereka sudah pasti mempunyai database yang sangat besar, teman-teman, ya. Dengan reputasi mereka yang sudah puluhan tahun, sudah pasti mereka sudah punya list customer ya. Apalagi seperti misalnya Astra dan Ciputra, mereka pasti mempunyai lini bisnis yang sangat besar ya, sehingga mereka tahu orang-orang mana saja yang memang mungkin tertarik dengan produk-produk mereka seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ada, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah bisnis Anda sudah top of mind seperti Astra dan Ciputra? Atau ya, Anda sudah memiliki banyak list calon customer Anda? Nah, kalau belum teman-teman, nah saya punya 5 tips yang bisa Anda lakukan selama masa slowdown seperti ini gitu teman-teman. Jadi kita walaupun slowdown, kita nggak boleh menyerah terhadap keadaan. Kita tetap harus merencanakan bisnis kita teman-teman. Nah 5 tips itu apa? Nah yang pertama apa? Yang pertama adalah teman-teman harus segera mendevelop list building. List building itu apa? Teman-teman membangun database konsumen Anda. Tapi mungkin teman-teman bertanya, Pak, saya sudah punya Pak list database-nya. Tapi ingat teman-teman, list itu dibagi menjadi 6. Ada cold list, warm list, hot list, initial buyer, lawyer buyer, dan advocate buyer. Pertanyaannya adalah, dari list yang sekarang teman-teman punya, di mana posisi mereka? Jangan-jangan yang list Anda punya itu cuma cold buyer semua gitu. Nah ini berat kalau teman-teman cuma punya cold list ya. Kenapa? Karena untuk mengangkat ini perlu beberapa tahap lagi ya. Nah, untuk membangun list building teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa melakukan dengan 2 cara. Pertama, Anda bisa menggunakan email marketing di mana Anda mengkoleksi email dari calon customer Anda. Yang kedua adalah WhatsApp marketing ataupun Messenger marketing di mana Anda mengumpulkan database berupa nomor handphone dari calon konsumen Anda. Nah, untuk bisa melakukan ini,
teman-teman wajib hukumnya mempunyai sales page, lead page, dan lain-lain gitu. Yang ini mungkin teman-teman bisa lakukan dalam sebuah website ya. Jadi wajib hukumnya sebagai developer, teman-teman mesti mempunyai website yang menjual. Ingat ya, website yang menjual, bukan cuma website sekedar ada ataupun cuma website pemberitahuan ataupun informasi dari proyek teman-teman sekalian. Nah, yang kedua adalah buat konten yang mengedukasi ya. Jangan cuma buat konten yang jualan, jualan, dan jualan. Saya mengerti teman-teman sebagai developer ingin ya proyeknya cepat laku gitu. Tetapi teman-teman, yang namanya kita bersosialisasi tetap harus dibangun BLT-nya, believe, like, dan trust ya. Jadi buatlah konten-konten yang mengedukasi, tunjukkan value ya, tunjukkan value dari bisnis teman-teman. Nah, teman-teman bisa tunjukkan value ini dalam hal apa? Bisa berupa blog, ataupun konten, ataupun mungkin video YouTube. Nah, itu adalah konten-konten yang mengedukasi. Jadi bukan cuma sekedar konten yang jualan, jualan, jualan. Kenapa? Karena dikejar target. No, sekarang teman-teman punya waktu yang sangat banyak untuk melakukan rebranding, ataupun mengedukasi calon customer Anda. Sehingga dia yang dari tadinya cold list menjadi warm list, menjadi hot list, dan menjadi initial buyer ya. Nggak bisa langsung dijual dan jual aja gitu, karena orang lama-lama juga akan jengah ataupun enak dengan penawaran teman-teman gitu, apalagi dengan kondisi kita yang saat ini. Nah, yang ketiga adalah mungkin sekarang dengan zamannya PSBB ya, di mana orang-orang nggak bisa juga berinteraksi secara langsung, sudah saatnya teman-teman mulai memikirkan hal-hal yang berbau digital. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa melakukan virtual tour ya. Mungkin teman-teman bisa bikin virtual tour dari proyek teman-teman, masukin ke YouTube ya, atau bikin webinar di mana mungkin teman-teman yang di project melakukan live show dan dilihat oleh audiens-audiens ataupun calon customer Anda, ataupun bisa bikin launching online ya. Jadi kalau Anda sudah punya database yang hot list, Anda bisa launching online dan mereka bisa langsung bid ataupun langsung kasih penawaran ataupun pembelian melalui media online teman-teman ya. Jadi persiapkan digital platform Anda ya. Yang keempat adalah mulai sekarang buat sosial media strategi teman-teman. Ya, kenapa? Karena disitulah orang-orang bermain ya. Sekarang banyak sekali customer Anda pasti bermain sosial media, betul? Baik itu di Instagram, di Facebook, dan di tempat-tempat lain. Nah, Anda harus mulai membangun digital presence Anda ya. Kehadiran digital Anda. Orang harus tahu Anda ada, teman-teman. Ya, buat sosial media strategi Anda sendiri masing-masing gitu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah keep the ads budget. Selalu siapkan budget untuk ngiklan, teman-teman. Walaupun sekarang mungkin dibilang penjualan sedang menurun, tapi teman-teman butuh tetap iklan. Ya, saya nggak bilang full power gitu ya. Mungkin ya keep 20% dari budget iklan Anda. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk, anggap aja untuk list building-nya teman-teman. Masukkan orang-orang yang tadinya nggak kenal produk teman-teman, masukin ke dalam list building Anda. Masukin ke dalam database Anda, email, nomor handphone, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi mereka mulai dari nanti cold, menjadi warm, dan menjadi hot. Dan ketika nanti pandemi ini selesai teman-teman ya, maka calon prospek Anda sudah siap untuk membeli dari Anda. Oke, demikian sharing dari saya teman-teman. Silakan dipraktekkan 5 tips tadi dan semoga proyek-proyek Anda yang sedang Anda bangun laris manis, dan ketika nanti pandemi ini berakhir dan keadaan sudah mulai kembali normal, Anda bisa langsung memanen hasil dari taburan Anda saat ini, teman-teman. Sekian dari saya, dan sukses selalu untuk Anda. Hanya di Project.